Hai Ko Andri. Hari ini aku bakalan ngobrol-ngobrol banyak mengenai podcast dan juga pengalaman-pengalaman dari Ko Andri. Nah, Ko Andri ini merupakan salah satu podcaster. Kalau teman-teman belum tahu, nama podcastnya Talk to Talk. Bisa dicek nanti ada di YouTube dan juga di Spotify ya, Ko. Iya, ada di Nah, YouTube dan di Spotify. untuk si subscribernya sendiri untuk di YouTube tuh udah berapa juta ya, Ko? Belum sampai juta lah. Kalau udah sampai juta mah gue udah kaya raya. 3.510 ya? Ya masih K lah hitungannya masih K lah. Banyak banget. Enggak Soalnya lah belum. gue juga udah subscribe. Oh ya bagus dong kalau udah subscribe. Lu harus sering nonton dan sering membagikan. Sering banget gue bagiin karena kebetulan di tahun 2020 kita sempat bikin video bareng Hmm. ngebahas soal pelecehan seksual dan Hmm. juga sedikit hal tentang HRD ya. Oh iya bener ya. Kita sempat bahas tentang HRD ya. Ada lo bikin Hmm. judulnya HRD gak berguna. Oh iya. Pas Emang bener. pas lo upload terus gue baca HRD nggak berguna apaan sih anjir, dalam kurung curhat HRD lu mau bikin viral aja, tapi lumayan sih 8.500 yang view. Iya. Itu sebenarnya kalau misalnya gue view nih tapi nggak nonton full itu udah masuk tambah 1 views ya. Iya masuk. Tapi kan pengaruh di jam tayang. Oh Watch gitu. time. Gitu, lu bikin podcast begini udah lama banget kok. 2019 lah, bulan Mei. 2019 setahu gue dulu itu kebetulan kita satu kantor ya. Gue sering Hmm. lihat lu Reinhard bareng sama Kabrian juga tuh bertiga buat bikin video di kantor after office sih, tapi Hmm. tuh lu emang awalnya barengan sama mereka atau gimana sampai akhirnya lu jalan sampai sekarang? Iya, awalnya memang bertiga. Jadi gue pengen waktu itu gini, gue pengen konsepnya tuh ngobrol memang. Jadi kita ada satu topik, kita bahas bareng-bareng bertiga waktu itu. Nah, cuman kan satu demi satu akhirnya kan mundur. Ya udah, tinggal gue sendiri dong. Mm-mm. Nah, itu sekitar bulan Desember deh. Desember 2019. Desember atau November gue lupa pasti tapi akhir 2019. Nah, pas bulan itu kan udah YouTube-nya waktu itu udah monetize tuh. Jadi gue udah bisa dapat AdSense di channel YouTube-nya Talk to Talk. Nah, gue merasa sayang nih kalau nggak diterusin. Ya udah, akhirnya gue coba jalan sendiri. Gue solo karir lah. Tapi gue pengen tetap konsepnya ngobrol. So, waktu itu gue coba undang, ajak beberapa teman-teman deket gue lah. Yang gue pikir dan gue anggap memang bisa gue ajak untuk conversation, diskusi dengan topik yang mau gue angkat gitu. Nah, salah satunya kan waktu itu lu kan, kita bahas tentang topik Mm-mm. HR gitu dan juga tentang kasus pelecehan seksual ya waktu itulah. Nah, cuman kan akhirnya di satu titik kan topik-topik itu kan makin lama sebenarnya makin banyak kan. Tiap hari kan kalau paling gampang gini dulu buka Twitter kan banyak banget kan topik sebenarnya yang bisa lu bahas kan. Mm-mm. Nah, cuman masalahnya adalah circle gue itu kan makin lama makin habis ya. Dan gak semua orang di circle gue, pertemanan gue itu bisa gue ajak ngobrol tentang itu. Karena ya mungkin faktor pengalaman, faktor kredibilitas juga, dan juga mungkin mereka dia memang bukan ekspertis di bidang itu. Ya udah, akhirnya gue harus keluar dari circle terdekat gue. Gue harus cari orang lain yang ya mungkin sekarang kalau ngelihat guest podcast gue, mostly itu 90% itu gue orang yang memang gue nggak pernah ketemu sebelumnya. Gitu. Dan ajak-ajak-ajak dan akhirnya waktu itu salah satu yang bersedia adalah Natali Ardianto, co-foundernya tiket.com. Dia bersedia jadi guest di Talk to Talk Podcast. Ya udah, akhirnya jalan terus dan pelan-pelan gue mulai ajakin yang lain, ngundang yang lain yang ya literally jujur mungkin ada sebagian yang dulu mungkin gue hanya bisa lihat di TV ya atau gue cuma mungkin hanya bisa lihat di dulu kan zaman masih koran atau majalah gitu kan salah satu contohnya mungkin kayak Aderai gitu
Ya, tapi ternyata gue menemukan banyak orang-orang ini bersedia dan mereka mau gitu untuk ngobrol sama gue di podcast. Ya udah dari situ mulai jalan terus sampai sekarang sih. Kurang lebih berarti udah 3 tahunan ya, kok? Tahun ini jalan 3 tahun. Tahun Hmm. ini jalan tahun ketiga berarti. Tapi lu akhirnya bisa ngundang mereka ini, ide awalnya itu lu memang cari topiknya dulu, baru akhirnya lu pilih mereka ini, atau memang lu lihat orangnya dulu, orangnya bersedia, baru lu pikirin topiknya apa? Dua-duanya. Jadi itu harus berjalan berbarengan karena lu kalau ngundang orang, lu harus langsung bilang ke mereka, gue mau ngajak ngobrol tentang ini. Gitu. Jadi gini, mostly kan gue ngundang mereka kan entah by email atau kalau ada Instagram, gue DM Instagram ya kan. Nah, kalau gue undang cuman bilang, halo, nama saya ini, saya pengen gue pengen ngundang lu sebagai sebagai guest di podcast gue ini, bersedia gak? Gue yakin, gue sendiri juga orang ngundang kayak begitu, gue mungkin kemungkinan besar gue akan menolak karena lu mengundang gue, oke, apa nih yang mau dibahas gitu loh, apa yang mau diobrolin. Jadi gue langsung akan kasih, gue pengen ngobrolin tentang ini dong. Lu langsung tembak, jadi kalau dia bersedia, lu ke next step. Iya, langsung ke next step. Next step-nya adalah ya setup jadwal. Kita mau jadwalnya kapan nih? Tanggal berapa, jam berapa? Enaknya gimana gitu. Ya udah, gua sebenarnya nggak terlalu ribet sih. Simple aja kayak begitu. Yang penting adalah ya lu harus tahu dulu nih orang yang lu mau ajak ngobrol ini, lu mau ajak ngobrol tentang apa. Dan juga lu harus mempersiapkan juga dari sisi lu juga ya ketika lu menjadi seorang podcaster atau jadi seorang host podcast. Ya lu ngajak ngobrol dia, lu juga siap gak untuk membahas topik itu. Jangan nanti lu ajak dia ngobrol tentang topik ini tapi dia juga nggak ada persiapan apa-apa, lu nggak ada knowledge apa-apa tentang itu. Ya udah, lu yang ada jadinya ya garing, lu kayak terkesan tidak tahu apa-apa gitu. Kan nggak bisa kan. Sedangkan kalau di gua itu kan konsep podcastnya adalah ngobrol, jadi kita harus tektokan, bukan interview loh. Jadi gue selalu bilang ke mereka pun juga selalu bilang gitu ketika gue ngundang mereka, ini bukan interview karena kalau interview kan gue nanya mereka jawab, gue nanya mereka jawab, udah that's it kan, satu arah ya, tektoknya begitu. Sedangkan ini enggak, jadi lebih ke ngobrol. Jadi gue pun kadang bisa merespon mereka, gue kalau misalnya gue nggak setuju, tapi gue kayak misalnya gini, tapi gue rasa kayaknya nggak kayak gitu deh, menurut gue ya kayak begini. Jadi gue pun kadang-kadang gue kasih pendapat juga ke mereka gitu. So nggak konsepnya beda gitu lah. Jadi lu harus siap. Nah apalagi gue kalau lihat di ini ya konten gue itu kan topik-topiknya itu kan boleh dibilang broad ya, lebar gitu topiknya. Jadi gue bisa ngomongin keperawanan lah, ngomongin tentang blockchain, ngomong kemarin juga yang lagi rame kripto, NFT. Tapi gue juga bisa ngomongin tentang olahraga, tentang sepak bola, macam-macam, tentang seni or whatever gitu ya. Tergantung dengan orang yang siapa yang mau gue ajak ngobrol gitu. Jadi ya gue mau nggak mau harus juga research, gue juga harus nyiapin. Jadi ketika gue ngobrol sama orang ini, ya gue nggak kosong gitu loh. Gue nggak ada persiapan yang gitu nggak. Gue harus Kalau gitu siapin jadinya satu semuanya. arah ya, kok? Dan juga jadi terlihatnya gue tidak menguasai gini. Karena biar gimana pun memang bener lu ngundang orang, ngundang guest ya. Itu kan mungkin yang juga jadi salah satu daya tarik dari konten lu nanti tuh. Orang mau nonton juga karena salah satu faktornya guest ya. Tapi di satu sisi lu juga harus menguasai acara lu. Lu harus menguasai program lu. Ya, karena biar gimana pun yang ngelit lu, bukan guestnya. Guest itu kan ngikutin lu, bukan guest yang ngelit, tapi hostnya yang harus ngelit. Ini arahnya mau kemana? Dan gue tuh ngelihat lu dari zaman 2019 yang views-nya masih cuma sedikit gitu loh, kok. Cuma ngobrol di ruangan bertiga masih Renhat, Kabrian, sampai akhirnya lu jalan sendiri, lu fokusin, lu ngobrol sampai akhir. Gue kaget sih ya, kemajuannya cukup apa ya, terlihat jelas gitu loh.
lu ke arah yang lebih profesional, lu udah mulai ngundang orang-orang yang emang awalnya kan lu cuma ngobrol-ngobrol sama teman-teman kan, teman-teman sekitar lu. Terus sekarang udah bisa ngobrol sama orang, kayak terakhir lu ngobrol sama HR-nya, yang waktu itu kita sempat bahas HR-nya tiket.com, kayak tadi lu ngobrol sama orang tiket.com lagi, bahkan beberapa orang-orang hebat lainnya lu akhirnya bisa ngobrol gitu. Itu gue ngeliat kayak, wah anjir, kok Andre keren banget sekarang yang bisa join ngobrol bareng sama dia di podcastnya udah makin keren-keren aja. Tapi pernah nggak sih lu ditolak sama salah satu di antara mereka yang lu undang? Pernah, sering. Malah lebih sering dicuekin. Oh gitu. Padahal udah prepare topik apa mau sama dia gitu ya? Iya, memang. Karena gini loh, kan salah satu kendala ketika lu ngundang di Instagram ya adalah kalau lu DM dia dan lu nggak saling follow kan DM-nya itu masuk ke request tuh. Nah kalau requestnya udah banyak, gue pun juga kalau requestnya udah banyak, biasanya gue nggak bacain. Iya kan, nggak masuk ke inbox lu. Beda kan Iya, kalau lu benar. saling follow kan biasa kan akan langsung masuk ke inbox lu. Lu bisa lihat notifikasinya muncul biasa tuh kalau ada message masuk. Kalau ini kan enggak. Nah, itu juga salah satu kendalanya. Ya, kalau itu mungkin faktor teknis lah ya. Nah, tapi kadang-kadang ada yang ini menolak, ada yang menolak. Tapi ya gue juga nggak bisa maksa karena di poin ini pun gue merasa juga bargaining power gue juga masih belum terlalu yang gimana-gimana lah buat ngundang orang untuk mau. So, jadinya yang penting sekarang adalah kalau dari gue selain itu juga networking. Ketika gue konten bareng, podcast bareng sama si A, si B, si C, kan of course gue jadi menjalin itu dong, pertemanan sama dia kan. Kita Ya. saling follow-followan, kita saling tukeran nomor WhatsApp, kita jadi saling kenal. Nah, di situ gue bisa minta referensi juga. Atau kalau dia kenal sama misalnya si A kenal sama si B, kan gue bisa minta tolong, gue pengen ngajak si B nih buat di podcast gue, bisa minta bantu bridging nggak? Dan kebanyakan mereka mau bersedia untuk bantuin. Jadi ya gue bikin sistemnya mungkin kayak jadi jaringan lah. Dan nanti lu ketemu orang-orang baik yang akhirnya bisa mempertemukan lu dengan yang lain-lainnya ya. Iya, begitu. Kayak karena orang-orang ini kan udah bersedia nih. Gue udah punya network ya, orang-orang yang bersedia ini kan. Dan mereka juga punya network kan. Dan ketika gue minta tolong, mereka kebanyakan mau sih. Nggak nolak untuk membantu membridging ya. Karena membantu bridging kan mau nggak mau kan mereka juga harus ada effort kan untuk kontak orangnya. Ada ini nih yang mau ngajakin lu buat podcast, lu mau gak gitu. Ya, tapi kebanyakan mereka pada bersedia sih. Jadi gue bisa dapet network ya akhirnya makin lama referensi gue juga makin gede gitu loh. Ya. Tapi yang kalau misalnya memang di luar network ini, gue tetap gue akan kontak mereka ya istilahnya ya cold call lah. Tapi mungkin mereka juga sebelum akhirnya mau buat ngobrol sama lu, mereka juga udah lihat kali ya waktu pas lu ngobrol sama temennya kayak gimana. Karena lu biasanya kalau habis update, lu bikin video atau lu sekarang podcast, lu biasanya langsung mention orangnya juga kan. Pasti kan si temen ke temennya lagi juga akhirnya melihat isi obrolannya. Iya. Karena kan orang juga males ya kalau misalnya pasti orang lihat dulu ini dia nih tipe obrolannya tuh kayak gimana sih, kalau nggak jelas kan males ya. Mungkin dia lihat arah obrolan tuh biasanya gimana. Mereka juga cukup tertarik untuk bisa ngobrol juga sama lu. Kayaknya sih begitu ya. Dan gue ingat juga lu suka bahkan sampai yang beberapa dari mereka lu masih suka, padahal lu update apa, kayak update ada berita apa, lu masih suka mention-mentionan sama mereka gitu loh. Ya itu mungkin enaknya gini loh. Jadi kan memang ini juga yang gue rasain banget ya. Tadi kan gue juga cerita networking nambah, jadi kan kita jadi punya teman baru kan di sini kan. Dan ya jadinya circle gue ini sekarang boleh dibilang jadi makin luas. Dan luasnya dalam arti kata gini loh. Luas bukan dalam arti kata hanya sekedar secara quantity nambah ya, tapi juga quality nambah gitu loh. Networking ya orang-orangnya adalah memang orang-orang yang memang menurut gue ya, ini menurut gue ya, terserah sih orang mau ngomongnya gimana, tapi kalau menurut gue memang orang-orang ini memang punya karya, punya sesuatu gitu bukan hanya orang yang ya udah orang yang biasa-biasa aja.
So jadi buat gue, keuntungannya buat gue adalah ya gue juga bisa jadi belajar banyak sama mereka juga gitu. So one day pun I don't know, mungkin nanti kita bisa project bareng kah atau mau ngapain. Banyak hal yang sebenarnya bisa di ini. Dan menurut gue mereka juga punya keuntungan adalah mereka dapat panggung kan. Dapat panggung dari podcast gue atau mungkin mereka juga diundang yang di tempat-tempat lain gitu. Kayak gitu. Tapi sebelum lo akhirnya fokus di podcast ini, kayak di awal tadi juga sempat bilang, gue pertama kali tahu lo buat podcast ini kan lo bikin di kantor ya, setelah jam kerja itu. Kenapa sih akhirnya lo setelah resign, gue lihat akhirnya mulai makin fokus dengan podcast lo? Apakah memang setelah menjalani podcast ini, kegiatan ini lo menjadi lebih tertarik untuk fokus di sini dan nggak terpikir untuk kembali lagi di kerja bersama dengan suatu company gitu? Apa memang? Kalau misalnya memang tawarannya bagus, why not? Tapi emang sebenarnya masih aktif cari kerja kok. Enggak juga, tapi maksudnya gini loh. Tapi kalau misalnya emang ada tawaran yang bagus dan memang ini, gue ini ya, gue nggak menutup kemungkinan ya, karena buat gue kita kan nggak pernah tahu gitu loh. Contoh paling gampang gini lah, kita nggak pernah menduga kan tahun 2020 ada COVID kan. Iya. Ya, jadi gue nggak bisa bilang gue menutup kemungkinan itu. Jadi kalau misalnya memang ada tawaran yang menarik atau gue yang harus apply pun, gue I don't mind ya. Teman, kalau misal tadi pertanyaan lu adalah kenapa gue akhirnya terus jalanin podcast ini, gue terusin secara kontinu sampai sekarang. Gue tuh pas kapan gitu ya, gue berpikir gini, kalau misalnya one day gue mati, orang akan ingat sama gue nggak ya? Itu pernah jadi suatu refleksi diri buat gue gitu. Ketika gue mati, orang akan ingat gak ya diri gue ya? Nah, yang gue lihat adalah orang-orang hebat yang udah meninggal. Ketika mereka meninggal, kenapa sampai sekarang bisa diingat sama orang, tetap sampai dalam jangka waktu yang lama orang masih ingat? Karena yang gue lihat adalah mereka ini meninggalkan legacy. Ada karya yang mereka tinggalin. Iya, gue setuju. Steve Jobs udah meninggal dari tahun 2011. Iya 2011, correct me if I'm wrong, kalau nggak salah 2011. Sekarang berarti udah sekitar 2002, berarti udah sekitar 11 tahun ya meninggal. Tapi orang masih ingat dia karena apa? Ya karena ada Apple. Atau mungkin kalau lihat Bruce Lee, kalau gue tarik lagi lebih jauh lagi nih. Bruce Lee itu meninggal sekitar tahun 70-an. Tapi kenapa orang sampai sekarang masih ingat dia? Karena dia meninggalkan legacy yang sampai sekarang tuh masih tetap kejaga gitu. Di mana bela diri China itu bisa berjaya di dunia sekarang ya karena dia juga meninggalkan legacy itu di industri film juga kan. Kalau nggak ada dia, nggak ada Jackie Chan, nggak ada Jet Li yang bisa masuk sampai nembus Hollywood. So waktu itu gue berpikir gimana caranya? Ada yang berpikir, ada yang bilang katanya kalau mau meninggalkan legacy itu salah satu cara paling gampang adalah nulis buku, nulis. Tapi gue nggak bisa nulis. Maksudnya adalah gue tuh susah untuk menuangkan apa yang ada di pikiran gue itu, dalam otak gue itu dalam bentuk tulisan. Jadi gue misalnya gini, gue akan jauh lebih gampang ketika gue punya pikiran gitu, gue sampaikan dalam bentuk verbal. Sedangkan dalam bentuk tulisan, gue tuh butuh effort memilih kata-katanya, menulis dalam, ya ngetik segala macam itu bisa lama banget. So, menulis itu bukan sesuatu hal yang gue banget lah. Nah, tapi apa dong yang bisa gue lakukan waktu itu ya? Dan dulu tuh gue suka banget nonton acara talk show kan. Salah satu talk show yang gue suka tuh Oprah Winfrey. Nah, cuman masalahnya kalau untuk punya acara talk show gitu kan mau nggak mau lu harus masuk TV ya. Lu harus punya program TV. Nah, chance lu untuk punya program TV itu kan kecil. Karena nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa masuk TV kan. Ya udah, akhirnya waktu itu mulailah ada konsep
podcast seperti ini di Amerika sebenarnya podcast itu kan udah ini ya, udah industrinya udah mature banget. Di Indonesia sih kalau yang gue lihat masih ini ya, masih terus berkembang tapi belum se-mature di Amerika sih. Salah satu yang terkenal adalah Joe Rogan. Nah, gue lihat adalah dengan konsep podcast seperti ini 2019 harusnya ini bisa nih gue coba. Karena sebenarnya kan konsepnya nggak terlalu ribet ya. Cukup kita ada waktu itu kan ada kamera, ada ya pokoknya bisa direkam. Ya kita ngobrol aja gitu. Kita ngobrol. Ya udah, gue coba waktu itu. Nah, waktu itu gue ajak dua orang teman kan Reinhard sama Brian. Gue waktu itu pun topik-topik yang gue angkat pun gue coba untuk menyesuaikan dengan mereka gitu. Karena nggak bohong, umur gue sama umur mereka kan beda lumayan jauh ya, 10 tahunan kan. Itu secara pengalaman, secara knowledge, secara bagaimana ngelihat situasi gitu kan, pasti akan berbeda dong cara pandang ya, point of view-nya. Ya udah, gue nggak bisa menuntut mereka untuk naik. Mau nggak mau gue yang harus turun. Jadi waktu itu pun topik-topiknya kalau lu perhatiin topik-topiknya itu lebih simple, lebih ringan, yang ngomongin pacaran, jomblo, ya kan, yang topik-topiknya seputar gitulah. Karena mereka akan susah banget kalau gue ajakin ngobrol topik yang mungkin kalau lu perhatiin di podcast-podcast gue sekarang gitu. Karena kan dari berbagai macam background orang-orangnya kan. Ya udah, tapi ya karena akhirnya mereka mundur, ya udah satu demi satu. Ya jadi kesempatan gue juga sebenarnya buat gue untuk bisa mengeksplor lebih gitu. Ya akhirnya gue terusin sih sampai sekarang. Jadi gue pikir dengan dunia semakin digitalisasi semakin kenceng sampai sekarang, gue yakin makin ke depan pun juga akan makin terus digital ini makin kenceng. Ya mungkin dengan ini gue bisa ninggalin legacy nanti. Karena podcast ini kan bisa diputar ulang, bisa diputar lagi kan. Iya. Dari apa yang kita buat di 2020 aja semua orang masih bisa lihat sampai sekarang. Ya kan? Iya. Dan juga sometimes beberapa obrolan atau beberapa topik itu kan sebenarnya bisa relate dengan situasi sekarang, walaupun mungkin itu kita bahasnya kayak tadi lu bilang di 2020 ya. Gitu. Gue pikir lu emang bikin di awal tuh bertiga, ternyata emang itu ide lu awalnya. Iya, dulu gue sebenarnya sebelum bikin Talk to Talk ini gue sempat bikin sendiri pakai nama gue. Waktu itu gue bikin konsepnya adalah gue mencari orang-orang yang dulu kuliahnya apa tapi akhirnya kerjanya apa. Gitu. Mereka bekerja mencari passionnya mereka, tapi sebenarnya kuliahnya atau sekolahnya tuh nggak nyambung sama kerjaan atau passionnya mereka. Tapi akhirnya mentok. Karena kenapa? Mencari orang-orang yang kayak begitu nggak gampang. Dan sebenarnya juga lu jatuhnya bikin si podcast ini dari podcast tuh belum hits banget nggak sih kok? Karena jatuhnya sampai kalau kita buka di marketplace sampai udah ada pengkategorian khusus gitu loh, alat-alat podcast. Saking sekarang itu orang banyak banget yang kayak kaget lah ikut-ikutan buat bikin podcast juga. Padahal ya gitu, nggak tahu arahnya mau kemana, ngobrolin apa, bahkan kadang suaranya cukup tidak nyaman untuk didengar, padahal lebih enak kalau misal selain suara topiknya, tapi gimana pengaturan nada dan lain-lainnya juga sih buat gue yang awam ya. Untuk si podcast itu mau gue dengerin atau enggak. Iya, 2019 itu podcast belum rame sih, belum serame. 2020 sebenarnya podcast itu jadi rame karena satu COVID, terus yang kedua podcastnya Dedi ya itu kan naik banget kan. Jadi orang pada ini berlomba-lomba juga bikin podcast. Dan gitu. padahal sebenarnya lo udah buat dari 2019 ya. Iya, 2019. Dan ya 2020 rame, ya udah akhirnya orang mulai pada bikin podcast sih. Dan sebenarnya terakhir waktu kita kerja di perusahaan yang sama, posisi lu kan saat itu digital marketing ya kok. Sebenarnya untuk dari segi posisi itu, dari segi kompetensi dan lain sebagainya juga sebenarnya lu juga udah punya pada saat itu ya nggak sih? Cuma akhirnya ya lu bisa fokus ke sini karena lu emang udah ada passionnya juga nggak sih di awal?
Jadi gini, kalau lu ngomong tentang digital marketing, menurut gue digital marketing itu adalah sebuah skill set yang menurut gue itu, apalagi sekarang udah ini ya, kita udah mulai meninggalkan industri 4.0 nih, kita udah menuju ke era sosial 4.0 kan. Itu skill yang wajib punya sih sebenarnya sih. Jadi apapun pekerjaan lu nanti, sebenarnya digital marketing itu lu kudu bisa sih. Jadi ketika gua switch ke sedikit kayak misalnya gue switch ke podcast atau mungkin gue switch ke yang lain-lain, sebenarnya nggak terlalu menyulitkan gua karena sebenarnya secara basic kurang lebih sama gitu. Cuman nanti beda ini kan implementasinya, nanti eksekusinya gimana itu kan beda. Kalau gua kan podcast ini kan jadi lebih ke ini ya, lebih ke konten kan, lebih ke entertainment kan, sedangkan digital marketing itu selain bisa ke konten atau entertainment juga bisa ke marketplace lah, e-commerce segala macam, travel itu kan banyak banget bidangnya kan, di edukasi juga. Jadi menurut gue sebenarnya kalau lu tanya itu faktornya berpengaruh nggak, ya berpengaruh, tapi nah teman ya tetap menurut gue kalau lu memang pengen ini ya harus punya sih, skillnya harus punya juga. Mau lu sekarang HR pun menurut gue skill digital marketing itu lu at least secara basic lu harus punya juga sih. Jadi menurut lo siapapun sebenarnya juga perlu punya skill di digital marketing itu untuk kondisi saat ini ya. Iya betul. Dan ini ya pengetahuannya harus yang benar-benar basicnya itu kuat ya, jangan setengah-setengah gitu. Karena kan kalau yang sekarang ini gue suka lihat orang tuh belajar tuh sepotong-sepotong, belajarnya tuh di konten Instagram yang cuma satu postingan cuma beberapa slide atau video cuma beberapa detik doang gitu. Mending sih kalau menurut gue ikut tuh benar-benar ikut whole class, atau mungkin kalau ada bukunya lu baca bukunya ya lu praktekin gitu. Jangan sepotong-sepotong. Mungkin contoh paling gampang gini kali ya, orang berpikir dengan punya followers banyak di Instagram itu akan berpengaruh ke salesnya mereka gitu. Enggak, karena percuma kalau followersnya banyak tapi ternyata followersnya itu tidak quality followers. Orang tidak mau melakukan sales di produk lu lewat akun lu. Nah itu kan caranya gimana? Itu kan harus dibangun tuh. Semuanya tuh harus dibangun semuanya dari awal. Funnelnya itu harus jelas. Kadang-kadang kan ada orang berpikir baru punya produk atau baru punya brand, mereka pengen jualan, mereka pengen langsung terjadi sales. Padahal kan membangunnya itu kan harus pelan-pelan. Ada funnel-funnel yang harus dilewatin dulu. Ya, gue pernah dengar juga sih waktu itu si Ellen apa Tepen yang bilang ya ada selebgram gitulah yang followersnya banyak banget sebenarnya ya waktu pas dia posting sama kalau misalnya kita ikutan bayar ads langsung dari si Instagramnya justru lebih menghasilkan si lo bayar ke Instagramnya langsung daripada lo bayar si selebgram itu sendiri. Jadi mungkin isi konten dan lain sebagainya atau gimana dia build si apa ya biar followers dan lain sebagainya itu benar-benar melihat bahwa dia nih sosok, jadi kalau dia ngomong sesuatu atau dia nge-share sesuatu orang tuh jadi excited, ngaruh banget nggak sih kok jadinya begitu? Itu sih lebih ke gini ya. Kalau pakai ads itu kan memang tergantung juga optimasinya mau apa ya. Kalau memang optimasi sales ya bisa aja terjadi sales. Tapi penggunaan influencer atau KOL itu kan fungsinya juga salah satunya adalah buat ini kan, narik awareness kan, awarenessnya ke brandnya atau produknya si ini nih yang mau kita targetin nih. Nah, tapi apakah bisa terjadi sales? Bisa. Cuman the problem is banyak orang berpikir ya itu dengan followersnya banyak itu akan menjamin produk yang diiklanin di influencer ini bakal juga banyak orang lihat. Tapi mereka tidak melihat apakah karakteristik si influencer dan brandnya itu cocok gak. Kan ada influencer yang mainnya di segmennya C dan D kan. Followers mereka kebanyakan di C dan D. Tapi brand lu ini buat kelas A atau kelas B. Memang followers dia banyak, jutaan. Tapi ya lu nggak bakal dapet karena udah beda. Pasarnya beda ya kok?
pasarnya beda. Lu nggak bakal bisa dapetin di situ. Nah, lu juga harus lihat si influencernya ini apakah influencer yang benar-benar quality gak? Maksudnya quality gini, kan ada influencer tuh yang kalau dia terima endorse semua dihajar. Dari produk A sampai produk Z semua ada di dia. Makanya kalau dia lagi Insta Story bisa sampai titik tuh. Nah, itu kan sebenarnya menurut gue peluang lu nanti ketika dia ngepost, giliran lu di post sama dia di Instastory-nya dia, atau mungkin ya gue nggak tahu di platform dia di mana ya, kan jadi kecil kan, Ya. karena udah titik. Lu pasti kalau lu pengalaman pribadi lu nih, kalau lu lihat ada orang Instastory-nya udah titiknya terlalu banyak, itu pasti lu akan skip kan, lu pasti akan lewatin, gak lu nggak akan tap, lu pasti akan slide ke kiri kan, swipe ke kiri untuk supaya dia minggir, lu malas liatin ya kan. Ya, itu banyak orang nggak berpikir di situ soalnya. Akhirnya langsung bikin kesimpulan, ngejudge, oh si influencer ini nggak efektif nih. Ya mungkin juga lu salah pakai orang sebenarnya. Karena Gitu. arah segmen dan lain sebagainya tadi lu juga sempat jelasin ya. Iya, iya itu juga mungkin bisa terjadi di situ. So makanya kalau yang gue lihat juga sebenarnya ya entah brandnya, entah produknya, entah influencer sebenarnya juga harus ini sih, harus tahu positioning mereka tuh di mana. Ya, Gitu. marketnya Kalau gimana? kalau kayak gue masuk ke segmen D lah ya. Gue masih baru main di segmen B dan C soalnya kalau untuk konten gue. Kalau gue baru main di D udah nggak masuk. Orang-orang di segmen D mana peduli belajar NFT itu, belajar kripto tuh dari basic tuh seperti apa gitu, pengertiannya gimana. Nggak bakal mau pusing. Taunya kemarin si Gozali itu NFT-nya laku nih sampai bisa MM-an kejual. Tapi kan mereka nggak tahu bagaimana si Gozali itu bisa mencapai titik itu kan. Ada Ya. sesuatu di balik itu kan. Nah itu yang nggak akan masuk di kelas D. Jadi penting juga sebelum kita akhirnya membuat suatu konten, nggak cuma podcast, bahkan itu Hmm. konten-konten sederhana di Instagram pun kita Hmm. harus lihat juga untuk target marketnya seperti apa ya, menyesuaikan lagi. Harus, karena lu nggak bakal bisa dapetin Grab semua dari A sampai D. Terlalu jauh gitu. Yang A itu pakai gadgetnya iPhone, mobilnya itu 500 juta ke atas. Sedangkan yang D ini rumah aja mungkin masih mikir, gua nggak ada rumah. Terlalu jauh kan ininya kan. Ya, So, ya. pemikirannya, daya belinya juga udah beda. Makanya lu harus bisa mempositioning diri lu mau yang di mana. Tapi ya lu juga harus lihat diri lu juga ya. Ketika lu mau oke gue mau yang ini. Lu bisa nggak masuk ke ini? Ke A nih. Lu bisa masuk nggak ke B? Gitu. Tapi pada akhirnya lu memang sudah menikmati apa yang lu jalanin saat ini ya kok? Menikmati sih belum sih. Karena gue masih di tahap pengen terus ngegedein dan ngembangin sih. Karena kalau menikmatin ya udah gue berpikir ya udah jalan ya udah gue nikmatin aja. Enggak sih, gue masih di titik gue masih terus pengen lebih dan lebih sih. Karena menurut gue begini doang gue nggak puas. Gue pengen sesuatu yang lebih lagi. Tapi kalau gue lihat kan sekarang bahkan subscriber lu udah banyak. Terus lu udah jelas gitu loh arahnya gimana, segmen lu apa. Terus yang lu pengen lebih laginya memang bayangan lu tuh akan seperti apa si Talk to Talk ini. Lu akan terus bersama dengan Talk to Talk ini dong pastinya. Karena kayak suatu hal yang sudah menempel gitu loh. Oh, kok Andri Talk to Talk tuh kontennya gitu. Begini sih, gue merasa reach gue itu belum bisa menjangkau banyak orang, itu satu. Dan yang kedua adalah menurut gue di Indonesia itu masih, ini juga salah satu keresahan gue, makanya kenapa podcast ini juga lahir ya. Di Indonesia itu masih banyak orang-orang itu tuh mudah sekali terkena hoax, mudah sekali terprovokasi, mudah sekali kemakan. Ya misalnya cara pengen kaya jadi instan lah, Ya, ya, ya. ikut-ikutan investasi bodong, money game segala Hmm. macam. The thing is menurut gue adalah karena di Indonesia itu banyak orang itu tidak diajarkan ketika dari sekolah ya untuk berpikir secara logik.
basic logiknya tuh nggak diajarin dari kita kecil gitu. Even untuk gini deh, lu kalau dulu sekolah ujian Mm-mm. soal esai aja jawabannya diambil dari buku cetak kan. Iya, kayak semuanya Sedangkan udah. sebenarnya iya harus semuanya tuh udah di set sama Mm. sekolah gitu kan, sama Mm-mm. kurikulum kan. Sebenarnya kan ketika lu dikasih soal esai itu kan adalah kesempatan lu di mana lu menjawab dengan apa yang ada di dalam pikiran lu kan terhadap konteks soalnya itu kan. Iya. Harusnya itu dong. Tapi kan ini enggak. Kita semuanya disetir. Pokoknya kita dibentuk, pokoknya jawabannya pokoknya sesuai dengan buku cetak. Dan menurut gua akhirnya ujung-ujungnya ketika kita lagi udah masuk ke dunia kerja, orang tuh jadi susah untuk berinisiatif dan menggunakan logika dasarnya. Kan sering, apalagi lu gini, lu sering interview orang kan, lu kan Mm. HR kan, lu pasti Iya. akan menemukan hal-hal seperti ini deh. Untuk logika dasar aja, itu Mm-mm. ah, gimana gitu. Pengennya tuh kalau ada persoalan disuapin, dijawabin. Ada persoalan ini, jawabannya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ikutin aja gitu. Sedangkan sebenarnya kan nggak semua pertanyaan itu harus lu jawab 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya bisa jadi ada point of view lain. Iya. Lu bisa improve apa yang dari keadaan lu saat itu. Iya, kan Dan itu angka juga yang 7, diharapin. angka 7 itu kan bisa jadi 3 tambah 4, bisa jadi 2 tambah 5, bisa jadi 5 tambah 2, bisa jadi 6 tambah 1. Iya. Ya kan, ada banyak kan. Ya tapi orang pengennya dikasih tahu angka 7 itu ya 4 tambah 3, udah. Walaupun sebenarnya masih punya peluang-peluang yang lain, cara-cara yang lain kan. Nah menurut gue itu sih yang jadi keresahan gue juga ya. Sehingga sekarang ini ya gak heran orang bakal sampai sekarang pun masih banyak gampang terprovokasi ikut-ikutan tanpa tahu gitu loh. Kenapa gue melakukan ini? Hmm. Berarti lu tertantang untuk membuat konten yang up to date dong. Kalau misalnya lagi ada isu apa, lu langsung kebut cari partner atau mungkin lu bahas sendiri si Nggak case. ha- nggak harus up to date sih kalau dari gue. Yang penting adalah ketika gue ngelihat ada sesuatu nih atau mungkin di ini ya di diri gue sendiri kayaknya gue pengen coba bahas ini deh, ya gue coba cari aja orang yang memang bisa gue ajak ngobrol gitu. Atau kalau enggak ada beberapa orang yang memang gue penasaran sama orang ini gimana dia memulai sampai bisa mencapai di titik dia sekarang, ya gue juga pengen tahu gitu. Karena itu Hmm. sebenarnya menarik sih, karena story orang-orang yang memang berhasil dan sukses itu semua punya ceritanya ya, semua punya prosesnya. Nah, berproses inilah yang banyak orang tuh tidak mau berproses, maunya instan. Hmm. Itu problemnya. Dan orang pun harus lihat bahwa Talk to Talk ini udah ada dari 2019, bukan tiba-tiba jeblak di 2021 udah ngobrol sama ABCDE ya kok. Karena gue melihat lu Ih, dari 2019 yang kayak views-nya masih berapa, di bawah 100 lah. Berapa, sampai akhirnya sekarang ada yang 30.000. Kemarin kayak gue lihat banyak kok yang udah di atas 10.000 yang views video lu. ya nggak semua sih, tapi ya ada lah. Mostly sih menurut gue. Kalau lihat konten-konten yang terakhir ya, cuma kalau misalnya lihat konten lo 2019 sih, gue belum seniat itu. Buka sampai Hmm. bawa-bawa banget. Gue kemarin sampai bawa-bawa banget gara-gara temen gue mau ngebahas soal si pelecehan seksual itu. Makanya gue bilang, oh iya dulu Hmm. gue pernah bahas juga tuh, ada sama teman kantor gue dulu. Terus ya udah gue Hmm. kasih linknya. Jadi mau nggak mau, karena itu kan di bawah banget. Gue kemarin sempat kesulitan juga karena yang bahas soal pelecehan seksual kan banyak ya. Jadi gue Hmm. bener-bener buka di Tok yang kemudian yang kebetulan gue juga subscribe. Jadi gue lihat sampai ke bawah. Akhirnya gue jadinya nge-review juga. Anjir podcastnya Ko Andri keren banget. Udah sampai sebanyak ini dan udah sebanyak itu juga views-nya. Mungkin tergantung topik juga nggak sih kok. Soalnya emang ada yang sampai udah berapa puluh ribu, tapi ada yang juga sampai berapa gitu. Ya, Tergantung. topik juga pengaruh sih. Apa yang mau dibahas juga pengaruh sih. Tapi banyak loh yang bikin judulnya apa, cuma hanya menarik perhatian, tapi sebenarnya Hmm. waktu lu
lu udah masuk ke podcastnya, sebenarnya pembahasannya itu intinya tuh nggak ke situ. Kayak cuma buat narik orang biar ngelihat videonya gitu loh. Oh iya memang harus. Lu nggak bisa ya di sini ya. Nggak bisa tuh lu kalau bikin judul atau thumbnail itu terlalu lempeng. Memang itu salah satu kuncinya ya. Iya, karena kalau lu terlalu lempeng, lu terlalu polos, terlalu flat, orang males buat ngeklik jadinya. Hmm, Makanya gue berusaha untuk bikin judul tuh seprovokatif mungkin. Salah satunya si pelecehan seksual itu I- ya. Iya, gue berusaha bikin seprovokatif mungkin supaya orang ngeklik. Hmm, Ya karena memang nggak bisa dipungkiri kalau lu nggak begitu orang nggak klik, orang nggak nonton, orang nggak dengerin konten lu. Lu udah capek-capek bikin, orang nggak nonton. Sedangkan sebenarnya kan goalsnya itu supaya orang nonton kan, supaya orang ikut. Oh, ini nih sama-sama. Yuk kita berpikir, yuk kita sama-sama coba lihat ada situasi seperti ini. Menurut lu gimana? Ada situasi di mana pemerkosaan itu dianggap sesuatu hal yang biasa. mm-mm. Nah, itu kan udah ini kan, udah melanggar hukum, udah nggak sesuai dengan norma juga. Nah, kita coba sama-sama lihat nih, ini ada yang begini nih, kita harus berubah dong. Oke, kita berubah gimana ya? Kita juga harus harus sama-sama speak out gitu. Ya, ya. Salah satu caranya juga memang lewat podcast itu sih, sampai akhirnya orang bisa melihat dari sudut pandang yang lain Iya, dari itu mendengar itu. itu juga salah satunya. Karena masalah terbesar di negara ini adalah banyak orang waras itu tidak mau ngomong. Hmm. Lebih ketakut dicerca nggak sih? Iya, satu ya memang takut dicerca. Jadinya yang ngomong itu adalah orang-orang yang nggak waras. Sebenarnya orang-orang yang nggak waras ini nggak banyak, tapi karena mereka ngomong terus, berisik, jadi seakan-akan terlihatnya mereka banyak. Padahal sebenarnya yang mayoritas orang waras itu lebih banyak, cuman gitu. Pada ini, pada silent semua. Males debat sih, lebih tepatnya ya nggak sih? Iya, Pada ya nggak sebenarnya nggak harus debat sih. Menurut gue ketika lu memang melihat ada sesuatu yang salah nih ya, ya at least you need you need to speak, you need to tell ya orang yang salah ini, itu salah. Hmm. Eh, Terobos lampu merah tuh salah. Tapi karena orang pada nggak mau ngomong, orang pada membiarkan, jadi seakan-akan kalau terobos lampu merah itu udah sesuatu hal yang udah biasa di sini Ya, kan. tapi nih kok, kan dengan judul-judul lu yang kadang nyeleneh untuk menarik lalalala, terus banyak banget bahasan-bahasan lu yang dengan topik-topik beragam tadi, lu pernah nemuin komen-komen negatif gitu nggak sih? Dan biasanya lu tanggepin nggak sih mereka? Enggak, gue nggak tanggapin. Kadang kalau misalnya memang gue anggap merusak merusak estetika di konten gue, ya udah gue delete aja. Gue nggak pusikin kayak gitu-gitu. Lu buat sesimpel itu. Hmm. Tapi memang banyak biasanya yang mereka setelah nonton pasti biasanya suka ada yang beda-beda pendapat dong, dan mereka bikin tulisan di kolom komentar. Tergantung di medianya. Kalau di Facebook kebanyakan ya gitu. Kan abis gue upload kan, gue kan Mm-mm. share dong di sosial media, di Facebook, di Instagram, di LinkedIn juga. Kalau di Facebook iya kebanyakan ya gitu, nggak ngerti. Udah tahu lah orang-orang Facebook kayak gimana kan. Lu emang lu open jadi orang bisa bisa komen apa aja di sana. Oh iya dong, gue open, nggak masalah. Orang mau komen apapun sebenarnya nggak setuju sama gue nggak masalah. Tapi kalau komennya udah keterlaluan atau udah sara gitu atau menyimpang, udah ya biasa gue hapus sih. Hmm. Gue delete aja. Gue nggak masalah kalau orang mau ini dibilang ya, orang nggak mau debat atau gimana segala macam bla bla bla. Ya, gue bilang buat apa buang-buang waktu gue dengan harus berdebat sama yang orang-orang nggak jelas. Menurut lu kok, setelah lu akhirnya menjalani dan menikmati menjadi seorang podcaster, lebih nyaman kerja dengan apa yang lu bangun sendiri, lu manage sendiri, atau lu kerja bareng sama orang di suatu company?
kan lu juga udah pernah kerja di perusahaan nih, dan sekarang lu bangun apa yang sekarang lu kerjain gitu. Menurut lu lebih enak jadi podcaster sekarang yang lu manage mau sendiri, atau lu yang bekerja di perusahaan yang semuanya itu sudah ada dan lu tinggal ngikutin aja lu harus kerjain apa, lu harus bikin apa, dan lain sebagainya. Dua-duanya boleh nggak? Tapi sebenarnya kalau misalnya ada company yang mau hire lu, lu akan jadikan dua-duanya berjalan bersamaan. Kenapa enggak? Karena gini, gue ngelihat ya, sekarang ini kan di situasi di mana orang tuh selain punya kerjaan bisa lebih dari satu. Dan 2020 kemarin, pas COVID kemarin itu juga sebenarnya harusnya membuka mata banyak orang ya. Ternyata bekerja di kantoran itu pun tidak menjamin kerjaan lu aman. Orang-orang yang survive itu adalah orang-orang yang di-cut dari kantornya masih punya kerjaan sampingan kan. Iya sih. Like sekarang banyak orang yang muter otak, aduh gue mau bikin bisnis apa ya, dan itu salah satunya gue. Gue bikin kayak nggak bisa deh kalau terus-terusan gue sampai tua di company ngandelin duit dari company doang gitu ya, dan gue nggak tahu ke depannya bakal gimana, masalah waktu dan lain sebagainya. Iya Kayaknya benar. enak ya kalau bangun bisnis, dan itu nggak instan kan kok, karena gue lihat banyak orang yang mulai bisnis yang sekarang totonya udah banyak yang beli, padahal orang nggak lihat. Gue tuh udah lihat gitu loh dulu, dia tuh jualan paling dikit banget deh yang beli, sampai akhirnya sekarang banyak banget yang sampai kayak sorry ya udah sold out gitu. Ya harus dimulai dulu sih. Gue hampir mau nyebut brand. Harus dimulai dulu sih. Kadang tuh kayak misalnya nggak jauh-jauh deh, kayak gue mau bikin podcast lagi. Sebenarnya idenya ada, bahkan udah masuk di note gue dari tahun kapan gitu. Cuma ya gitu, hashtag mulai aja dulu. Buat mulai dulunya itu aja tuh kayak susah gitu. Nanti pas gue udah mulai, nggak kita dong, case-nya di gue lah. Udah mulai, terus lo ketemu hambatan, jadinya kayak kayaknya nggak bisa dijalanin deh. Akhirnya nggak jadi. Itu sih yang gue sampai sekarang masih struggle, jadi struggle-nya gue. Dan sekarang gue sedang mencoba untuk mulai si podcast ini. Arahnya sih sebenarnya lebih ke yang tadi gue bilang sih. Gue tuh lebih pengennya ngebahas soal lebih, karena gue HR, jadi yang gue akan bahas adalah profesi-profesi yang ada, tapi yang gue akan ajak ngobrol ya orang-orang yang emang udah kerja di bidang itu, nggak yang baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, yang emang udah lama di situ. Soalnya kan banyak juga ya teman-teman yang kayak tahun ini dia di posisi apa, contohnya ntar gara-gara dapat tawaran apa dia mau berubah lini gitu. Tapi ntar ujung-ujungnya curhat, bilang nggak kuat di situ. Padahal itu pilihannya dia. Kayak gitu-gitu sih. Menurut gue lebih seru ngobrol sama orang yang emang udah ngerjain itu kerjaan atau ada di bidang itu tuh udah bertahun-tahun. Jadi kelihatan lah kalau itu emang passionnya dia, dan dia pasti punya banyak cerita di sana. Kayak contohnya salah satunya lu gitu. Kenapa gue ajak lu ngobrol. Dan ternyata seseru itu sih. Karena gue bener-bener ngikutin apa namanya perjalanan si Talk to Talk ini ya kok. Sampai akhirnya bisa sampai lo kenal sama si HR kemarin. Akhirnya gue bisa memberikan sesuatu lewat resum tuh. itu juga jadi gue jadi kecipratan kan. Gue jadi kecipratan gara-gara relasi yang lo dapetin. Ternyata jadi begitu juga. Jadi kayak snowball gitu ya. Iya. Ya intinya gini sih, menurut gue adalah dengan sebenarnya kan kita sekarang mau ngapa-ngapain ya, mau bisnis atau mau coba ngonten atau apapun kan gampang ya. Karena semua orang kan punya handphone ya. Handphone itu kan nggak cuman hanya buat chatting atau ngepost atau selfie doang kan. Sebenarnya bisa lo maksimalin. Dan menurut gue nggak ada alasan sih, nggak ada excuse sih kalau dibilang nggak bisa atau nggak jalan ya. Sebenarnya ya problemnya cuma satu sih, memang males aja.